Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah ya anak-anak ya. Jadi hari ini yang sedang tidak masuk ke sekolah atau nanti ketika sesi 2, jadi anak-anak yang sesi kedua bisa menyimak dulu video pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu. Nanti untuk sesi yang pertama jika sudah pulang, dimohon Bunda untuk memberikan video ini kepada siswa supaya disimak oleh siswa ya Bun ya. Terima kasih. Nah, baik anak-anak, jadi kembali lagi sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, seperti biasa ya anak-anak ya, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Dimulai seperti biasa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak diingat lagi, coba minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, betul sekali anak-anak ya. Minggu lalu kita belajar tentang pelajaran keempat, yaitu bersih itu sehat ya. Jadi anak-anak selalu diingat pelajaran minggu lalu ya, tentang bersuci, tentang macam-macam bersuci ya. Selalu diingat pelajaran minggu lalu. Nah, baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini ya. Jadi hari ini kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Anak-anak bisa simak video pembelajaran jarak jauh hari ini, dan anak-anak bisa juga sambil buka bukunya halaman 24 tentang tata cara bersuci ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, yang pertama yaitu cara mandi. Nah, anak-anak, di sini tertulis bahwa mandi dimulai dengan membaca basmalah ya anak-anak ya. Nah, ketika kita masuk kamar mandi, kita ketika ingin mandi membaca basmalah terlebih dahulu. Tapi perlu diingat, membaca basmalahnya cukup dalam hati jika kita masuk kamar mandi ya. Jika kita sudah di dalam kamar mandi, ketika ingin mandi, sebelum mengguyur badan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diingat ya anak-anak ya, bacanya di dalam hati kalau di kamar mandi ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya bersihkan anggota badan. Setelah membaca basmalah ya, kita bersihkan anggota badan kita dari mulai muka ya, kepala, selanjutnya badan kita ya. Kita gosok-gosok badan kita dengan apa? Dengan air dan sabun sampai bersih ya anak-anak ya, supaya badan kita bersih, supaya badan kita wangi ya. Anak-anak bisa dipahami? Nah, setelah itu apa? Setelah selesai baru kita keringkan dengan handuk ya anak-anak ya, sampai betul-betul kering ya anak-anak ya, supaya badan kita tidak jamuran ya. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang sudah mandi? Ya, bagus sekali ya. Anak-anak yang belum mandi, lekas mandi ya. Nah, anak-anak, itulah cara mandi. Sekarang kita belajar lagi tentang tata cara bersuci, yaitu cara istinja. Ya anak-anak ya, diingat lagi. Nah, di sini cara istinja tertulis, setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air, kertas tisu atau batu ya. Jadi anak-anak, minggu lalu sudah kita bahas bahwa setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kita bersihkan dengan air ya anak-anak ya, sampai bersih ya. Setelah itu, jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu ya anak-anak ya. Nah, diingat anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tisunya harus tisu yang kering, tidak boleh tisu basah
ya. Sebab jika kita gunakan tisu basah tidak akan suci ya kemaluan kita. Ya anak-anak ya. Nanti ketika kita ibadah kita tidak sah ya anak-anak ya. Ketika kita sholat kita tidak sah karena badan kita dalam kondisi tidak suci ya anak-anak ya. Jadi selalu diingat, jika tidak ada air boleh menggunakan tisu dengan catatan menggunakannya tisu yang kering, bukan tisu basah. Bisa dipahami anak-anak ya, karena tisu basah tidak bisa mensucikan ya kotoran yang ada di kemaluan kita. Nah, bisa dipahami anak-anak ya. Nah, jika tidak ada tisu boleh menggunakan batu juga. Nah, hal ini sudah kita bahas minggu lalu. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar tentang cara mandi dan cara istinja. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk ke pelajaran selanjutnya atau subtema selanjutnya, yaitu tentang hidup bersih. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, mari kita baca bersama dimulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Hidup bersih. Bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, anak-anak selalu diingat, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW pernah berkata, apa perkataannya? Yaitu an-nadhafatu minal iman. Coba diulang anak-anak. An-nadhafatu minal iman. Sekali lagi. An-nadhafatu minal iman. Artinya adalah bersih itu sebagian dari iman ya anak-anak ya. Jika kita ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman ya, atau meyakini Allah itu Tuhan, Rasul itu Nabi Muhammad ya, maka kita juga harus bersih ya anak-anak ya. Jadi bersih pangkal sehat, bersih bagian dari iman. Nah, maka dari itu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya, bahwa bersih itu sehat. Ditambahkan ya anak-anak ya, dan juga bersih itu bagian dari iman. Nah, anak-anak selanjutnya bersih itu ada bersih apa saja sih anak-anak? Yang pertama ada bersih badan. Nah, anak-anak biasakan ya anak-anak ya, biasakan mandi 2 kali sehari ya anak-anak ya, pagi dan sore ya, minimal 2 hari sekali ya anak-anak ya. Nah, yang pertama kita tangan harus bersih anak-anak ya. Jadi tangan kita harus bersih ya, supaya tidak terkena kuman ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang sedang menyimak video pembelajaran jarak jauh hari ini ya, yang nanti sesi kedua akan datang ke sekolah, jangan lupa cuci tangannya menggunakan sabun ya anak-anak ya, supaya kuman-kumannya pada mati ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah pulang, baru mendengar video ini ketika pulang ya anak-anak ya, baru menyimak video pembelajaran jarak jauh hari ini ketika sudah di rumah, anak-anak juga jangan lupa ketika sampai rumah ya, harus cuci tangannya menggunakan sabun supaya kotoran, kuman, bakteri dan lain sebagainya yang jahat anak-anak ya tidak menempel di tangan kita ya anak-anak ya. Kalau kuman, bakteri jahat dan lain sebagainya ya, kotoran menempel di tangan kita ketika kita makan sesuatu ya anak-anak ya, wah nanti kita akan jatuh sakit ya anak-anak ya. Nah, hal itu bisa menyebabkan kita berdosa ya anak-anak ya. Karena apa anak-anak? Karena kita tidak mau menjaga badan kita ya. Kita tidak mau menjaga kebersihan kita ya. Kita tidak mau menjaga kesehatan kita. Orang yang tidak mau menjaga kesehatannya ya bisa mendapatkan dosa ya anak-anak ya. Na'udzubillahi min dzalik ya anak-anak ya.
Nah, baik anak-anak, selanjutnya setelah kita tangan juga harus bersih, gigi kita juga harus bersih. Caranya yaitu menggosok gigi dengan benar ya anak-anak ya. Jadi anak-anak juga harus menggosok giginya dengan benar ya, supaya giginya tetap kuat dan sehat ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, selain itu ya bersih, yang selanjutnya itu kuku yang panjang harus dipotong supaya ya tidak menempel kotoran, tidak menempel kuman ya di dalam kuku kita. Coba anak-anak cek kukunya, lihat tangannya masih panjang atau tidak. Yang masih panjang segera dipotong kukunya ya anak-anak ya. Supaya apa anak-anak? Supaya ya, kalau kuku kita pendek tidak menyimpan kotoran di dalam kuku kita, tidak menyimpan kuman di dalam kuku kita ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Jadi kalau kukunya panjang, wah banyak kumannya tuh anak-anak, apalagi yang hitam-hitam. Sudah dipastikan bagi anak-anak yang kukunya masih panjang-panjang, apalagi yang hitam-hitam, itu menyimpan kotoran, menyimpan kuman. Nanti ketika kita makan, kita akan jatuh sakit karena kita makan kuman ya anak-anak ya. Waduh, sangat berbahaya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya ya anak-anak ya, di antara bersih itu yaitu pakaian juga harus bersih. Nah, pakaian kotor harus dicuci, pakaian harus rapi. Coba lihat, ada dua siswa di sini yang sedang mencuci pakaiannya. Kakak dan adik ini sedang mencuci pakaiannya sendiri. Waduh, sangat mandiri ya anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, anak-anak juga jika sudah mampu mencuci pakaiannya sendiri, anak-anak bisa mencuci pakaiannya sendiri di rumah ya. Jadi pakaian kita, pakaian yang kotor juga harus dicuci ya anak-anak ya. Lagi-lagi jika kita kotor ya anak-anak ya, badan, pakaian dan lain sebagainya, jika kotor itu kuman suka ya, suka di tempat yang kotor ya. Jika anak-anak suka kotor, waduh ya anak-anak ya, menyimpan kuman. Dan juga jika anak-anak suka kotor ya anak-anak ya, itu sama saja anak-anak tidak mau menjaga kesehatannya. Nanti jika seperti itu akan terkena penyakit. Anak-anak suka sakit? Pastinya tidak suka ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak, jadi setelah kita belajar tentang pakaian juga harus bersih, harus dicuci, juga harus rapi. Nah, anak-anak juga barang-barang harus rapi dan bersih ya. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat makanan kita harus dicuci sampai bersih ya anak-anak ya. Biasakan sejak dini, jika anak-anak makan ya, setelah makan anak-anak juga harus mencuci piring, sendok, dan garpunya sendiri ya, sampai bersih. Nah, selain itu piring, sendok, dan garpu, selain piring, sendok, dan garpu harus bersih, alat belajar juga harus bersih anak-anak. Buku, lemari, dan meja belajar harus bersih. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut menunjukkan ada dua orang siswa yang sedang membersihkan perpustakaan ya anak-anak ya, membersihkan tempat belajarnya ya, supaya hidupnya bersih. Jika hidup bersih, maka kita akan sehat. Amin. Nah, selanjutnya ada gambar selanjutnya, coba lihat. Ada siswa juga yang sedang mencuci piringnya. Wah, sangat mandiri anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah dengan siswa tersebut. Jadi jika anak-anak sudah selesai makan di rumah ya, maka alat makannya baik itu piring, sendok, garpu, dan lain sebagainya harus anak-anak cuci ya anak-anak ya, sampai bersih ya. Nah, selanjutnya setelah anak-anak mengetahui soal barang-barang kita juga harus rapi dan bersih ya, sekarang bersih tempat anak-anak. Jadi perlu diketahui anak-anak, rumah yang sehat itu disapu setiap hari. Supaya apa? Agar selalu bersih. Jadi rumah yang sehat dan rumah yang bersih jadi harus disapu setiap hari anak-anak ya. Nah, halaman juga harus bersih dari sampah ya anak-anak ya. Caranya
Anak-anak jika melihat di halaman rumahnya, di sekitar anak-anak nih, jika melihat sampah, maka anak-anak harus mengambilnya dan membuang ke tempatnya, yaitu ke tempat sampah. Nah, baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini ya anak-anak ya. Sangat rajin ya anak-anak ya. Sangat baik sekali siswa yang sedang menyapu halamannya ya, sedang menyapu kotoran yang terlihat di sekitarnya. Maka anak-anak jangan kalah dengan siswa tersebut ya anak-anak ya. Jika melihat kotoran, anak-anak bisa menyapunya atau mengambilnya dan masukkan ke tempat sampah ya. Nah, selanjutnya anak-anak, tempat sholat juga harus bersih. Jadi jika kita ingin melaksanakan sholat, anak-anak cek dulu apakah tempat sholat kita sudah bersih. Jika sudah bersih dan suci, maka kita boleh melaksanakan sholat ya anak-anak ya. Nah, jika tempatnya masih terlihat kotor, apalagi terlihat ada najis di situ. Nah, perlu diketahui ya anak-anak, di antara najis yaitu bisa dilihat jika anak-anak melihat ada kotoran cicak misalnya ya anak-anak ya. Ada kotoran cicak, itu najis ya. Maka jika kita sholat ya, tempatnya terdapat, tempat sholat anak-anak nih, terdapat kotoran cicak atau kotoran tikus atau bangkai cicak atau bangkai kecoa dan lain sebagainya ya, maka kita harus membersihkannya. Jika tidak, maka sholat kita tidak sah, ibadah kita tidak sah. Karena apa anak-anak? Sholat itu harus bersih tempat, harus bersih pakaian, harus bersih badan. Jadi tempat, pakaian, dan badan harus bersih. Tak cuma bersih, juga harus suci anak-anak ya. Bisa dipahami? Jadi jika anak-anak melihat ada kotoran cicak misalnya, ada kotoran tikus misalnya, anak-anak harus bersihkan dulu, harus sucikan dulu ya anak-anak ya. Nah, jika sudah, maka anak-anak bisa lanjutkan ibadahnya, ibadah sholatnya ya anak-anak ya. Coba anak-anak dilihat gambar tersebut ya. Rajin sekali ya siswa tersebut sedang membersihkan musola atau tempat sholat ya anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah seperti dia ya anak-anak ya. Anak-anak juga harus seperti siswa tersebut ya. Jika kita ingin melaksanakan sholat atau ibadah, cek terlebih dahulu tempat yang kita akan laksanakan untuk ibadah atau sholat, supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, setelah itu selain tempat sholat, tempat tidur harus kita bersihkan dan kita rapikan ya anak-anak ya. Jadi setelah anak-anak bangun tidur, anak-anak harus rapikan tempat tidurnya. Coba lihat siswa tersebut atau siswi tersebut ya anak-anak ya. Wah, siswi tersebut sangat rajin ya anak-anak ya. Anak-anak juga jangan kalah dengan siswi tersebut yang merapikan tempat tidurnya sendiri. Anak-anak jangan ngandel ya. Jangan apa-apa orang tua yang bersihkan, anak-anak juga harus bersihkan tempat tidurnya sendiri ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hidup bersih, maka sikap yang harus kita laksanakan di rumah misalnya, yaitu kita harus membantu orang tua di rumah. Jadi aku membantu orang tuaku di rumah ya anak-anak ya. Anak-anak harus biasakan untuk membantu orang tuanya di rumah, seperti ya merapikan tempat tidurnya sendiri, membersihkan tempat sholatnya sendiri ya, menyapu rumahnya atau kamarnya sendiri ya, membersihkan piring ya anak-anak ya, merapikan tempat belajar, mencuci pakaiannya sendiri ya, gosok gigi sendiri, potong kuku sendiri ya, cuci tangan sendiri, dan mandi sendiri ya anak-anak ya, supaya kita tidak membebani orang tua kita. Jadi kita harus membantu orang tua kita di rumah. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah sama-sama kita lewati. Selalu diingat pelajaran hari ini kita belajar
tentang tata cara bersuci, dan juga tentang hidup bersih. Nah, alhamdulillah anak-anak setelah mempelajarinya, hari ini anak-anak ada penugasan. Di antaranya anak-anak bisa buka bukunya halaman 29, yaitu anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini. Dan anak-anak setelah mengamatinya, anak-anak bisa menceritakan gambar tersebut dengan cara ditulis ya anak-anak ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak dengan jujur ya pada kegiatan insya Allah aku bisa. Nah, setelah itu anak-anak bisa buka bukunya halaman 30. Anak-anak bisa juga mengamati gambar berikut dan anak-anak bisa menceritakan gambar berikut ini dengan cara ditulis juga ya. Setelah itu Bunda bisa tolong fotokan hasil pengerjaan siswa di rumah ya, tentang kegiatan Ayo Berlatih pada halaman 29. Selanjutnya insya Allah aku bisa pada halaman 29, juga halaman 30 pada kegiatan Ayo Berlatih. Siswa bisa menulis ya, siswa bisa menceritakan gambar-gambar tersebut ya dengan cara ditulis, dan juga siswa bisa memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak ya dengan jujur. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah sama-sama kita lewati. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, khususnya bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.